Sobat Pejalan, jumpa lagi dengan YouTube channel kami. Nah, di video kali ini kami akan berbagi informasi mengenai tips serta panduan untuk kamu yang hendak berkunjung ke Brunei Darussalam. Dari pengalaman kami 10 bulan tinggal dan bekerja di negeri ini, kami akan memberikan kamu tips dan panduan yang lengkap mengenai rekomendasi tempat-tempat yang menarik dikunjungi. Dari rekomendasi masjid yang megah, kampung air terbesar di Asia, taman nasional yang masih alami, serta menjajah beberapa kuliner yang nikmat banget guys. Tidak hanya itu, kami juga akan memberikan rekomendasi pantai-pantai yang bisa kamu kunjungi di Brunei Darussalam, serta salah satu tempat trekking favorit orang lokal untuk menghabiskan akhir pekannya. Untuk sobat-sobat pejalan yang sedang menonton video ini, dukung channel kami dengan cara klik subscribe, klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi, berikan like, komen, serta di-share ke teman-teman ya. Tip pertama dari kami, untuk menuju ke Brunei Darussalam, kamu bisa naik pesawat dengan tujuan ke Brunei International Airport yang ada di Bandar Sri Begawan. Untuk kamu yang tinggal di Jakarta, Surabaya atau Bali, kamu bisa naik Royal Brunei Airlines Direct Flight, yaitu maskapai penerbangan full service asal Brunei Darussalam. Untuk kamu yang mencari budget lebih murah, kamu bisa naik pesawat ke Kuala Lumpur terlebih dahulu, kemudian bisa menyambung dengan AirAsia, Malaysia Airlines atau Royal Brunei. Tips kedua, kalau bisa hindari penerbangan malam ya guys, karena transportasi umum dari bandara ke tengah kota agak susah. Ada taksi, harganya cukup mahal, yaitu sekitar 20-30 Brunei dolar. Karena taksi dari bandara ke tengah kota agak mahal, yaitu Rp250.000, ada baiknya kamu mencari penginapan yang ngasih free transfer dan free pickup dari bandara ke hotel. Lumayan, kamu bisa menghemat sekitar 500.000 guys. Tips ketiga yaitu bagi kamu yang membutuhkan SIM card untuk HP dan internet, kamu bisa membeli kartu internet di sini dengan pilihan operator di STCom atau Progressive. Untuk kamu yang berkunjung ke Brunei dengan budget terbatas, sebenarnya kamu bisa banget mengandalkan transportasi umum di sini karena hampir menjangkau semua tempat yang ada di Brunei. Tapi untuk kamu ingin mengandalkan transportasi umum bus di sini, ya harus dikesabar aja ya, karena interval waktu menunggunya sekitar 30-60 menit sekali. Untuk kamu yang mempunyai budget lebih dan pengen menjajah lebih jauh, kamu bisa sewa mobil dengan harga sekitar 500 ribuan sehari ya guys. Oh iya, tip berikutnya, untuk kamu ingin mengandalkan transportasi online di Brunei, Gojek dan Grab tidak ada ya. Yang kami tahu ada salah satu aplikasi namanya Dart. Kalau untuk taksi umum anggap aja nggak ada, karena benar-benar susah banget ditemui di tengah jalan, kecuali di bandara. Menurut kami Brunei ini cukup unik. Dia itu perpaduan dari Singapura, Indonesia, serta Malaysia. Bisa dikatakan mayoritas akomodasi dan penginapan di Brunei Darussalam itu semahal yang ada di Singapura. Tapi untuk biaya hidup seperti makan atau barang-barang lainnya itu mengikuti harga Malaysia dan Indonesia yang masih murah banget. Untuk masalah lalu lintas di ibu kota Brunei, yaitu kota Bandar Sri Begawan, sangat berbanding terbalik dengan Jakarta dan kota besar Indonesia. Di sini terbilang bebas macet, jalan kemana-mana hitungannya cuma menit. Kalau destinasi lebih dari 30 menit itu sudah dibilang agak jauh. Untuk ukuran ibu kota bisa dibilang ini sangat sepi, namun itulah kelebihannya, kita merasa kedamaian di kota ini. Bisa dibilang gue sangat suka nyetir di Brunei, karena di jalan raya Brunei semua pengendara mengemudi dengan sopan. Lampu dim atau klakson yang mengintimidasi tidak akan pernah kami temui selama tinggal di sini. Penduduk lokal di sini mengemudi dengan tertib dan sabar. Sangat jarang, bahkan tidak pernah saya melihat orang lokal yang berpindah-pindah jalur seenaknya tanpa lampu sen atau mendahului dengan cara tidak sopan. Yang ada mereka akan tetap sabar di jalur yang sama walaupun jalur-jalur sebelahnya kosong melompong. Pengalaman di negeri sendiri, ketika di persimpangan jalan, walaupun sudah kasih lampu sen, tapi tetap susah banget dapat jalan. Di Brunei yang ada saling berlomba-lomba untuk buat perbaikan, saling ngalah dan saling berjalan. Begitu juga dengan halnya untuk pejalan kaki. Ketika ada yang hendak menyeberang, pengemudi akan berhenti dan memberi prioritas jalan dan pada pejalan kaki. Walaupun pejalan kaki masih jauh loh di seberang.
Tidak hanya itu, ketika ada lampu merah, pengemudi semua tertib. Ketika lampu berubah menjadi kuning atau merah, sudah dapat dipastikan semua akan tertib dan jujur untuk berhenti. Honestly, pengalaman gue berkendara selama tinggal di Brunei sangat menyenangkan. Gue dilatih untuk tertib, sabar, jujur pada diri sendiri, dan mengamalkan agama untuk mentaati peraturan dan berperilaku baik terhadap sesama orang yang kami temui di jalan. Belajar dari orang-orang Brunei, sudahkah perilaku kita di jalan mencerminkan agama kita? Ke Brunei tak lengkap untuk berwisata religi, baik kamu itu muslim maupun non-muslim. Ada beberapa masjid megah yang ada di Brunei Darussalam. Pertama yaitu Masjid Omar Ali Saifuddin. Masjid ini selesai dibangun pada tahun 1958 dan menjadi salah satu masjid terindah di Asia Pasifik. Ciri khas dari masjid ini yaitu di pelataran halamannya terdapat sebuah laguna atau kolam besar dan bangunan seperti perahu yang mencirikan kampung air yang ada di Brunei Darussalam. Rekomendasi berikutnya yaitu Masjid Jami Asr Hasanil Bolkiah. Ini adalah masjid terbesar dan tertua yang ada di Brunei Darussalam. Penduduk setempat mengenalnya sebagai Masjid Kiarong karena lokasinya berada di kawasan kota atau daerah Kiarong. Masjid yang terdiri dari 2 lantai ini bisa menampung hingga 5.000 jemaah. Ciri khas masjid ini memiliki 2 desain interior yang megah serta memiliki desain eksterior yang cantik dengan 2 kubah besar berwarna emas. Ada sekitar 27 kubah kecil dan 4 minaret setinggi 58 meter. Untuk bisa mencapai tempat ini, jika kamu naik transportasi umum, bisa naik bus dari pusat kota Bandar Seri Begawan yang dengan tujuan melewati Gadong atau Kulap, diantaranya bus nomor 55, 57, atau 58. Masjid berikutnya yaitu Masjid As-Salihin. Berbeda dengan Masjid Omar Saifuddin atau Jami Asr Hasanil Bolkiah, masjid ini memiliki desain arsitektur yang bergaya timur dengan Maroko Moorish Andalusia yang berakulturasi dengan budaya Melayu. Yang menjadi ciri khas masjid ini yaitu pada bagian tembok dan pilar di ruang utama sholatnya dihiasi oleh mosaik khas Maroko. Rekomendasi masjid berikutnya yaitu masjid-masjid yang ada di kawasan Kampung Air. Nah, masjid ini bernama Masjid Tuli Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Al-Muhtadi Billah. Ciri khas masjid ini yaitu memiliki 4 minaret utama dan dilengkapi beberapa minaret kecil yang membuat penampilan masjid ini terlihat begitu indah. Keberadaan kaligrafi pada mihrab masjid mempercantik bangunan dan memberi kesan yang nyaman untuk berada di dalam masjid. Cara menuju ke masjid ini bisa diakses melalui 2 cara, yaitu jalur darat atau melalui pesisir Sungai Brunei. Jika kamu membawa atau menyewa kendaraan sendiri, maka kamu bisa melalui jalan Kubah Makam Diraja. Tidak ada akses kendaraan umum untuk sampai ke masjid ini. Cara kedua yaitu kamu bisa berjalan kaki menyusuri kampung Tamoy yang berada di sederetan Masjid Omar Ali Saifuddin atau bisa naik perahu ke salah satu dermaga dengan ongkos $1 Brunei. Rekomendasi wisata religi lainnya di Brunei, kamu juga bisa mengunjungi masjid-masjid yang ada di kawasan Kampung Air. Di antaranya Al-Muhtadi Billah, Masjid Pintu Malim, serta Masjid Perdana Wangsa Haji Muhammad. Tidak lengkap rasanya jika berkunjung ke sebuah tempat tanpa mencicipi kuliner khasnya kan? Nah, di daftar ini kami akan merekomendasikan beberapa menu yang wajib kamu coba ketika di Brunei. Yang pertama adalah kamu wajib mencoba namanya nasi katok. Ini sebenarnya sih makanan sederhana banget sih. Itu cuma nasi, ayam goreng sama sambal. Nah, sambalnya inilah khas Brunei banget. Lo wajib coba untuk makan ketika berada di Brunei. Ada beberapa tempat nasi katok yang wajib kamu coba di Brunei. Favorit orang lokal dari rekomendasi kami yaitu nasi katok Mama yang dekat terminal bus Bandar Seri Begawan, nasi katok Kakak yang ada di Jalan Rakyat Jati Rimba, masjid katok yang ada tamu selera untuk kamu yang suka pedas, serta nasi katok Mabuhay yang ada di Low Sun Flat. Untuk rekomendasi tempat makan yang berada di pusat kota Bandar Seri Begawan, kamu bisa datang ke Otam Kopitiam. Karena ini menjadi tempat favorit lokal, umumnya sangat penuh, khususnya di jam-jam makan siang. Menu favorit kamu di sini yaitu mie kolok. Kamu pun bisa mencoba ya kalau kamu datang ke sini.
Rekomendasi lainnya untuk tempat makan favorit orang lokal yaitu kedai kopi Pulau Kayangan yang dikenal juga dengan nama Chop Jingchu. Menu favorit yang selalu kami pesan di kedai kopi Jingchu ini yaitu tentu saja kopinya serta roti bakarnya. Itu enak banget guys. Satu lagi favorit orang lokal yaitu ayam barbeque yang di Sumaya Restoran. Tempat ini agak jauh sih, di sekitar di Cerudong. Tapi kalau kamu bisa berkunjung ke sini, wajib coba ya. Tempat favorit orang lokal untuk mencari makan lainnya yaitu di Tamu Selera. Di sini adalah salah satu food court besar yang ada banyak warung. Umumnya, orang-orang lokal yang datang ke Tamu Selera ini untuk mencoba seafoodnya. Di tempat ini juga banyak tempat makan Indonesianya ya. Kamu bisa mencoba ayam penyet, dan yang paling penting yang wajib kamu coba yaitu Indomie ayam penyet. Itu salah satu menu yang wajib kamu coba di sini. Ada juga nasi katok yang juga enak di sini. Bumbunya tuh agak pedas dibanding tempat-tempat lainnya seperti katok mama atau katok kakak. Jadi kesimpulannya, 3 menu yang wajib kamu coba ketika di Brunei Darussalam yaitu nasi katok, yang kedua Indomie ayam penyet yang bisa kamu temukan di Tamu Selera ini, dan yang ketiga adalah ambuyat, yaitu sejenis papeda kalau di Indonesia Timur, sagu yang dinikmati dengan beberapa menu lauk dan sambal. Nah, seperti inilah papeda yang kami coba di Brunei Darussalam atau yang dikenal dengan nama ambuyat. Sambalnya, kemudian ada timun. Kita bisa letakkan di piring, kemudian dikasih bumbu. Nah, ini menu-menu yang ada di dalam ambuyat yang dalam satu paket. Oke, mari kita coba. Tempat di Brunei wajib kamu jelajahi yaitu Kampung Air, yaitu kampung perkampungan yang ada di atas sungai terbesar di Asia. Di sekitarnya ada namanya Kampung Setia dan juga Kampung Tamoy yang juga bisa kamu jelajahi. Selama kami tinggal di Brunei, kami sudah beberapa kali menjelajahi perkampungan ini, baik hanya untuk mencari makan, untuk menyapa orang-orang di sana, serta untuk menjelajah lebih dekat dan lebih jauh tentang perkampungan ini. Di kota Bandar Seri Begawan, ada satu jembatan yang bisa kamu kunjungi, yaitu jembatan Raja Istri Pangeran Anak Haja Saleha. Satu lagi jembatan Temburong, tapi ini agak jauh dan masih under construction. Ini akan menjadi jembatan terpanjang yang ada di Brunei Darussalam. Oke, mau naik. Yuk, naik. Naik. Bisa nggak? Ya, kamu dulu bunda. Naik. Bisa. 2, 3.
bye Kia. Bye bye. Bye bye perahu. Bye bye. Iya bunda. Oke. Naik perahu. Udah happy? Ya happy? Yendra? Amin. Amin. Makasih. Makasih. Assalamualaikum. Dadah. Untuk kamu yang hendak berkunjung ke negara Brunei Darussalam, jadi selain masjid, ada banyak tempat menarik lainnya ya, seperti Kampung Air, Gadong Market, Jembatan Raja Istri Pangeran Anak Haja Saleha, Museum Brunei, Royal Regalia Museum. Kamu juga bisa singgah untuk berfoto di depan Istana Brunei, ada ke Tamu Kianggeh, Tamu Selera, Cerudong Park, serta ke Ulu Tempurung National Park. Untuk kamu yang hendak bekerja di Brunei, kamu harus tahu 3 pasar tradisional yang paling populer di Brunei ini, yaitu Pasar Kamu Kianggeh, Pasar Gadong, dan Pasar Jerudong yang banyak menjual seafood ini. Nah, ini favorit banget sih, karena hasil lautnya tuh segar banget dan harganya murah. Dan selain itu, setelah kamu dari pasar, kamu bisa menikmati pantainya yang indah. Selain pasar Jerudong yang ada di dekat pantai, ada satu pasar namanya Tamu Kianggeh yang lokasinya sangat strategis di pusat kota Bandar Sri Begawan. Namanya Tamu Kianggeh. Di sini sih favorit banget karena banyak banget makanan serta buah-buahan atau sayur yang dijual dengan harga murah juga. Dan bisa dibilang kamu akan menemui beberapa orang Indonesia yang bekerja atau pedagang di sini loh. Oh iya, untuk di Brunei itu sedikit unik karena satu mata uang Brunei dolar sama dengan satu mata uang $1 Singapura. Jadi bisa dikatakan kedua mata uang ini berlaku di masyarakat setempat. Walaupun pada umumnya mereka akan lebih suka menerima Brunei dolar.
Free Day. Nah, inilah salah satu aktivitas yang bisa dilakukan ketika di akhir pekan. Nah, di Car Free Day ini penduduk setempat bisa jogging, bermain sepeda, atau sekedar mencari makan dan belanja. Selain Car Free Day, untuk akhir pekan banyak penduduk setempat yang menghabiskan waktunya untuk trekking. Salah satunya adalah Taman Peranginan Tasik Lama yang posisinya tidak jauh dari pusat kota Bandar Sri Begawan. Selain Tasik Lama ini, salah satu tempat trekking favorit lainnya yaitu Syah Bandar Hills yang lokasinya tidak jauh dari Jerudong atau bisa diakses sekitar setengah jam dari pusat kota Bandar Sri Begawan. Nah, seperti ini nih kegiatan yang kami lakukan biasa di akhir pekan, yaitu trekking bersama orang-orang lokal serta teman pekerja saat di Brunei Darussalam. Selain sehat mencari keringat, kita juga bisa menikmati view yang hijau serta udara yang segar banget.
Aktivitas lainnya, selama kami tinggal di Brunei Darussalam, kami sering menghabiskan waktu untuk berjalan ke pantai. Ada beberapa pantai yang bisa kamu kunjungi yang sangat dekat dengan pusat kota. Salah satunya adalah Pantai Jerudong ini. Nah, di kawasan Jerudong ini terdapat hotel termewah yang ada di Brunei, yaitu The Empire Hotel. Di sini ada pantai yang bisa kamu nikmati juga. Asik banget kan? Sambil nikmati sunset, kita piknik di sini. Jadi selain Pantai Jerudong, ada 3 pantai lainnya yang bisa kamu akses dari pusat kota, yaitu Pantai Tungku, Pantai Serasa, serta Pantai Muara. Nah, kalau yang ini adalah Pantai Serasa. Seriusan, tempatnya asik banget. Kalau kamu mau datang ke sini dan ingin ramai, jangan datang siang-siang seperti kami ya. Karena kalau siang jatuhnya kayak gini, sepi banget. Satu hal yang perlu kamu tahu, di Brunei itu masih alami. Jadi jangan heran kalau masih banyak petunjuk-petunjuk awas ada buaya. Awalnya sih kami nggak begitu percaya. Sampai gue melihat dengan kepala sendiri ada buaya yang memang yang ada di pantai, di dekat muara-muaranya. Bahkan gue pernah lihat ada buaya yang lagi berjemur di tengah jalan. Seriusan, gue nggak bohong. Pantai Jerudong, pantai di Empire Hotel, serta Pantai Serasa, Pantai Tunggu ini juga wajib kamu kunjungi. Tempat ini biasa akan ramai kalau lagi ada libur panjang. Pantai ini menjadi tempat favorit orang lokal untuk main ATV atau sekedar makan serta main surfing. Rekomendasi wisata alam di Brunei Darussalam selain pantai, yaitu kamu bisa menikmati Pulau Ranggu dari Damuan Recreational Park ini. Tapi hati-hati, di sini ada buayanya juga ya. Selain menikmati hutan bakau dari Pulau Ranggu ini, kamu juga bisa menikmati hutan bakau di Mangrove Hotel. Di sini ada sebuah restoran yang menyajikan cita rasa masakan Brunei, sembari menikmati suasana alam, hutan bakau, serta kehidupan sungai.
Jika kalian bertanya kepada saya kapan waktu terbaik untuk berkunjung ke Brunei, maka saya akan jawab bulan Ramadan. Karena di bulan ini akan ada beberapa pasar Ramadan yang menjual banyak banget menu-menu enak dari Brunei maupun khas Malaysia maupun Indonesia. Ada dua yang paling terkenal tempatnya, yaitu dekat stadion serta satu lagi dekat Masjid Ali Omar Salifuddin. Nantikan episode selanjutnya ya, yaitu perjalanan kami overland dari Brunei ke Malaysia dengan naik mobil, serta perjalanan kami menjelajah ke Taman Nasional Ulu Temburong. Support channel kami dengan cara subscribe, klik lonceng, like, dan juga sharing ya. Terima kasih.